Fatif biwawin sabikon aulahiko fil hukmi au musahiban muafiko. Fatif atofkanlah siapa kamu biwawin dengan huruf wawu sabikon terhadap matuf yang mendahului aulahikon atau yang akhir fil hukmi dalam segi hukumnya au musahiban atau yang membersamai muafikon yang sesuai. Atofkanlah dengan huruf wawu terhadap maktuf yang mendahului atau yang akhir dalam segi hukumnya atau yang bersamaan. Nah, bait ini mulai menjelaskan macam-macam faidah dari masing-masing huruf atof yang telah dipaparkan dalam bait sebelumnya. Jadi huruf atof yang pertama wawu ini memiliki faedah mutlakil jam'i. Mutlakil jam'i itu apa? Yakni secara bahasa ya, mutlakil jam'i itu adalah mutlaknya berkumpul antara maktuf dan maktuf alaih dalam sebuah hukum. Nah, berkumpulnya maktuf dan maktuf alaih dalam hukum ini itu secara mutlak. Artinya ada kalanya maktuf yang mendahului, ada kalanya maktufnya setelah matuf alaih dari segi hukumnya, atau matuf bersamaan dengan matuf alaih dalam segi hukumnya. Untuk yang pertama, contoh ya, matuf mendahului matuf alaih dalam segi hukumnya itu seperti dalam ayat kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Kadzalika sebagaimana hal tersebut yuhi memberi wahyu siapa Allah ilaika kepadamu Muhammad wa ilal ladzina dan kepada nabi-nabi min qablika yang ada sebelummu Muhammad. Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Oke ya, jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alladzina min qablika itu berkedudukan sebagai maktuf. Dan ka yang berarti Muhammad berkedudukan sebagai maktuf alaih. Hukum berupa Allah memberikan wahyu kepada maktuf, yakni nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ini lebih dahulu dibandingkan hukum berupa pemberian wahyu kepada ma'tuf alaih, yakni Nabi Muhammad. Sederhananya begini, Allah memberikan wahyu lebih dahulu kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dibandingkan pemberian wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad di sini berkedudukan sebagai ma'tuf, sehingga maktuf mendahului maktuf alaih dalam segi hukumnya. Ya, ini contohnya. Atau sebaliknya, maktuf ada setelah maktuf alaih dalam segi hukum. Seperti dalam ayat walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim. Walaqad arsalna sungguh mengutus siapa kami Nuhan terhadap Nabi Nuh wa Ibrahim dan terhadap Nabi Ibrahim. Nah, di sini ada hukum menjadikan rasul. Allah menjadikan rasul terhadap Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkedudukan sebagai maktuf, Nabi Nuh berkedudukan sebagai maktuf alaih. Dan Allah menjadikan Rasul kepada Nabi Ibrahim itu setelah Allah menjadikan Rasul terhadap Nabi Nuh. Ya, jadi maktuf ini memiliki hukum yang terjadi setelah maktuf alaih memiliki hukum. Begitu. Tapi hukum yang sama ya maksudnya. Berarti kan maktufnya yakni Ibrahim ini diutus setelah Nuh. Berarti maktuf memiliki hukum setelah maktuf alaih. Begitu. Ya. Itu contoh yang maktuf setelah maktuf alaih dari segi hukum.
Atau contoh yang terakhir yakni yang ma'tuf bersamaan dengan ma'tuf alaih dari segi hukum, seperti ayat fa'anjaynahu wa ashabas safinah. Fa'anjaynahu, maka menyelamatkan siapa kami terhadap Nuh, wa ashabas safinati, dan orang-orang yang ada di perahu. Nah, di sini hu itu yang maknanya adalah Nuh, sebagai ma'tuf alaih, dan ashabas safinah berkedudukan sebagai ma'tuf. Hukumnya apa? Allah menyelamatkan dari banjir bandang. Nah, Allah menyelamatkan orang-orang yang ada di perahu dan menyelamatkan Nabi Nuh ini dilakukan secara bersamaan. Begitu. Ya, jadi ma'tufnya yakni ashabas safinah memiliki hukum yang sama dengan ma'tuf alaih yakni hu yang bermakna Nuh, dan hukum itu dipredikatkan kepada mereka secara bersamaan. Ya. Itu maksud dari bait ini. Jadi wawu itu punya faidah mutlakil jam'i. Mutlakil jam'i itu bagaimana? Pokoknya antara ma'tuf dan ma'tuf alaih ini kumpul memiliki hukum yang sama. Terlepas dari nanti ma'tuf mendahului, ma'tuf lebih akhir, atau ma'tuf bersamaan dengan ma'tuf alaih. Begitu. Sehingga kalau dalam contoh semisal ja'a Zaidun wa Amrun, ja'a telah datang siapa Zaidun, Zaid, wa Amrun dan Amr, ini secara lafaz ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Zaid datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Amr. Ya, itu berarti Amrun yang sebagai ma'tuf ini memiliki hukum setelah ma'tuf alaih, gitu. Kemungkinan yang kedua, ja'a Zaidun wa Amrun, Amr datang terlebih dahulu, kemudian baru Zaid. Berarti ma'tufnya yakni Amrun ini memiliki hukum yang dahulu dari hukum yang dimiliki oleh ma'tuf alaih. Kemungkinan ketiga, Zaid dan Amr ini datang secara bersamaan, sehingga Amrun selaku ma'tuf ini memiliki hukum yang sama dengan ma'tuf alaih, dan hukum itu dimiliki mereka secara bersamaan. Ya. Dan untuk menspesifikkan apakah ma'tuf mendahului, apakah ma'tuf setelah ma'tuf alaih atau ma'tuf bersamaan dengan ma'tuf alaih, ini tentu dilihat dari qarinah. Baik nanti qarinahnya berupa waqi' atau fakta seperti contoh-contoh ayat yang di sebelum ini, atau qarinahnya berupa lafaz. Semisal ja'a Zaidun wa Amrun qablahu. Ja'a telah datang siapa Zaidun, Zaid, wa Amrun dan Amr, qablahu halnya sebelum Zaid. Berarti qablahu itu sebagai qarinah lafziyah yang menunjukkan bahwa Amr selaku ma'tuf mendahului Zaidun dari segi hukum datang, begitu. Atau qarinahnya ja'a Zaidun wa Amrun ba'dahu. Ja'a telah datang siapa Zaidun, Zaid, wa Amrun dan Amr, ba'dahu halnya setelah Zaid. Nah, ba'dahu ini adalah qarinah lafziyah yang menunjukkan bahwa Amr datangnya setelah Zaid, yang menunjukkan bahwa ma'tuf berupa Amrun ini berada setelah ma'tuf alaih berupa Zaidun dari segi hukum datang. Ya. Atau yang terakhir, ja'a Zaidun wa Amrun ma'ahu. Ja'a telah datang siapa Zaidun, Zaid, wa Amrun dan Amr ma'ahu halnya bersama Zaid. Nah, ma'ahu ini adalah qarinah lafziyah yang menunjukkan bahwa Amr dan Zaid datang secara bersamaan, yang menunjukkan bahwa Amrun selaku ma'tuf memiliki hukum datang yang bersamaan dengan ma'tuf alaih yakni Zaidun, gitu.
Waksus biha atfal ladzi la yughni matbu'uhu kastofa hadza wa bani. Waksus khususkanlah siapa kamu biha dengan wawu atfal ladzi terhadap pengatofan lafaz la yughni yang tidak mencukupi apa matbu'uhu matbu'nya alladzi kastofa hadza wa bani seperti contoh istofa hadza wa bani. Maknanya istofa berbaris siapa hadza orang ini wa bani dan anakku. Khususkanlah dengan wawu terhadap pengatofan lafaz yang matbu'nya tidak cukup sendirian. Seperti contoh istofa hadza wabni. Nah, ini menjelaskan keistimewaan huruf wawu dibandingkan huruf atof lainnya. Yakni huruf wawu ini bisa ditampilkan di saat calon matbu' ya, calon matuf alaih tidak bisa sendirian. Yakni ketika hukumnya itu berupa lafaz yang menuntut adanya subjek lebih dari satu. Karena begini, dalam contoh bait itu kalau seandainya kita katakan istofa hadza, istofa berbaris siapa hadza orang ini termasuk kalam yang fasid. Karena maknanya orang ini berbaris. Sedangkan yang namanya istofa itu salah satu lafaz yang memang menuntut subjeknya lebih dari satu. Tidak bisa subjeknya cuman hadza orang ini saja, itu tidak bisa. Nanti kalau dalam bab shorof itu ada istilah musyarakah. Yang namanya musyarakah itu ya menuntut subjeknya lebih dari satu. Saling pukul gitu nanti. Tidak bisa semisal tadoroba Zaidun. Maknanya kan tadoroba saling pukul, siapa Zaidun Zaid saling pukul. Ini termasuk kalam atau ucapan yang fasid. Kenapa? Karena hanya menyebutkan satu subjek, sedangkan fiilnya menuntut adanya subjek lebih dari satu. Nah, sehingga kalau si fiil atau hukum ini menuntut subjek lebih dari satu, maka ada salah satu jalan berupa dibuatkan atof nasak, dirangkai atof nasak dengan menjadikan si subjek pertama sebagai ma'tuf alaih dan nanti subjek kedua dijadikan sebagai ma'tuf. Dan hanya huruf wawu lah yang bisa ditampilkan untuk menyambung atau dijadikan huruf atof antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya, sehingga istofa hadza wabni, orang ini dan anakku berbaris. Ini tidak bisa. Huruf atofnya bukan wawu, itu tidak bisa. Semisal kita ganti wawunya jadi fa atau wawunya diganti thumma, ini nggak bisa. Ya, sekali lagi bahwa wawu memiliki keistimewaan berupa dia bisa ditampilkan ketika fiilnya atau hukumnya menuntut subjek lebih dari satu. Atau contoh lain selain dalam bait tadoroba Zaidun wa Amrun. Tadoroba saling pukul siapa Zaidun Zaid wa Amrun dan Amr. Nah, di sini huruf atof yang bisa dipasang hanyalah wawu. Kenapa? Karena yang namanya Zaidun, ketika kita hanya mengatakan tadoroba Zaidun, ini tidak cukup, tidak bukan ucapan yang benar gitu. Kenapa? Karena tadoroba menuntut adanya subjek yang lebih dari satu, begitu. Kalau Zaidun kan cuma satu berarti subjeknya kan. Nah, salah satu cara agar subjek lebih dari satu adalah dengan teori atof nasak. Ya memang bisa dengan teori lain seperti halnya si subjek itu dibentuk tasnya, semisal menjadi tadoroba az-zaidani. Itu sebenarnya bisa. Cuman ini kita andaikan memakai teori atof, maka huruf atof yang bisa dipakai hanyalah huruf wawu ketika kondisi tersebut.